Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah memasuki kitab Daniel pasal yang kelima. Mari kita membuka kitab kita dan kita akan membacanya di pasal yang kelima ini. Dan saya akan membacakan di beberapa ayat 14, 15, dan 16. Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh, para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya naik ojek online. Nah, kebetulan di dalam kesempatan itu si tukang ojek online-nya tuh nanya, "Oh, Bapak mau ke gereja ya?" Iya, saya bilang. Kenapa Bapak ini tahu? Karena saya memang alamatnya ke gereja kita ya. Dari satu tempat saya ke gereja kita di tempat ini naik ojek online. Nah, Bapak ini senang sekali Bapak Ibu Saudara karena dia penumpangnya adalah orang Kristen. Kemudian dia menceritakan pengalamannya bahwa beberapa hari yang lalu si bapak ini berjumpa dengan orang Kristen, gitu ya. Dia berjumpa dengan orang Kristen yang naik ojeknya dia. Nah, memang pada saat itu si bapak ini terlihat seperti sedang punya beban, sedang punya pergumulan begitu, sehingga si bapak ini merasa agak berbeda. Nah, dalam kesempatan sambil perjalanan si bapak ini mulai bersaksi bahwa dirinya adalah seorang Kristen, bagaimana Tuhan menolong kehidupannya, bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidupnya. Walau sebagai tukang ojek online, dia tetap bisa merasakan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Nah, si bapak yang digoncengnya ini mulai tertarik dengan cerita si bapak ojol ini. Dan kemudian mereka berkomunikasi dan akhirnya mereka ngobrol. Sampai suatu kali karena diantar ke rumahnya, si bapak ojol ini bilang, "Boleh nggak kapan-kapan kita ngobrol lagi?" Wah, dengan senang hati si bapak ini menawarkan untuk si bapak ini bahkan justru main ke rumah aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian disambutlah kesempatan ini oleh si bapak ojol ini tadi. Dia ambil kesempatan itu, dia ambil waktu, dia datang ke rumahnya. Dia mulai ngobrol, sharing tentang firman Tuhan. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara, keluarga ini akhirnya mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Bahkan keluarganya yang sudah sekian lama ini tidak ke gereja, mereka mulai merindukan akan hadir beribadah di gereja. Dan puji Tuhan, akhirnya keluarga ini boleh kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cerita ini memang singkat ya, dan mungkin kita pernah mendengar dalam bentuk yang lain. Satu hal yang saya pelajari bahwa hidup ini ada banyak hal yang seringkali kita tidak mengerti dan kita tidak tahu. Ada banyak hal dalam hidup ini di mana bumi akan terus bergerak dan waktu terus berjalan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita melihat situasi kondisi seperti ini? Dalam kisah bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga diingatkan bagaimana seorang Belsasar pada saat itu mengalami suatu pergumulan di mana dia diberikan satu pernyataan yang dia sendiri juga dia tidak tahu
apa itu dan bagaimana menyingkapinya. Sampai dia merasa resah dan gelisah tentang tulisan itu. Yang pada akhirnya ya dia diketemukanlah dengan hamba Tuhan yang luar biasa untuk membaca ya tulisan-tulisan itu. Yang akhirnya dia memohon, udah banyak orang yang aku minta, tapi mereka tidak bisa menjelaskan dan mereka tidak berani untuk mengatakannya. Sampai pada akhirnya Daniel pun memberikan jawaban dan menyampaikan apa yang menjadi pesannya. Dan puji Tuhan, ya, apa yang disampaikan itu benar dan tentunya ini sebuah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang mau Tuhan singkapkan buat kita? Yang pertama, yuk kita belajar melihat lingkungan kita hari ini. Ada apa di sekitar kita? Jangan sampai kita tidak tahu perubahan-perubahan apa yang terjadi, situasi-situasi apa yang terjadi. Ya, karena kita sibuk dengan diri kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan pelayanan kita, sampai kita tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh melihat ada banyak hal yang hari ini Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Pedulikah kita akan hal ini? Adakah rasa kita melihat situasi kondisi hari ini? Ada banyak orang sedang merindukan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita lihat, kita perhatikan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tidak kebetulan ketika kita hadir di tengah komunitas. Tidak kebetulan ketika kita hadir di satu tempat di mana kita tinggal hari ini. Bagaimana mereka mengenal kita hari ini? Saya percaya Tuhan tidak kebetulan menempatkan kita hari ini. Apakah di tempat bekerja, di tempat kita melayani, di tempat kita tinggal. Saya percaya ada rencana dan maksud Tuhan. Yang Tuhan mau menghadirkan kita tetap menjadi garam dan terang. Sudahkah kita memfungsikan diri kita di situ? Daniel hadir di tengah kerajaan itu. Dia bisa memberikan ajaran akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ada banyak orang yang hari ini sedang menanti kebenaran itu. Ada banyak orang yang sedang bergumul di dalam hidupnya untuk mendapatkan jawaban dan pertolongan di dalam Tuhan. Saya bersyukur saya masuk dalam media sosial. Saya menemukan ada begitu banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka berusaha sedemikian rupa untuk mencari dan menemukan kebenaran. Ya, kita tahu butuh filter untuk menyaring kebenaran itu. Butuh alat untuk mereka benar-benar mengerti kebenaran itu. Nah, bagi kita bagaimana? Kita yang sudah tahu kebenaran, maukah kita membagikan kebenaran-kebenaran itu yang kita alami dalam hidup kita kepada mereka? Adakah kegelisahan kita ketika seseorang hidup tidak lagi di dalam kebenaran? Mungkin itu keluarga kita. Sudah bisa kita pastikankah kehidupan keluarga kita hari ini juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh lebih peka lagi akan situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Jangan abai. Mari kita belajar peduli, belajar peka, untuk kita boleh mengerti pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui situasi kondisi dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka sedang menantikan setiap kita. Ingat, kita adalah terang. Mari kita menerangi. Kita adalah garam. Mari kita memberi pengaruh. Sudahkah kita mengerjakan ini? Tuhan, terima kasih. Seringkali kami lupa akan tugas panggilan pelayanan kami. Kami lebih sibuk dengan kehidupan kami lebih sibuk dengan pekerjaan kami lebih sibuk dengan hal-hal yang menyibukkan kehidupan kami secara pribadi. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk melihat lingkungan kami. Ajar kami melihat sekitar kami apa yang sedang terjadi. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang hari ini Tuhan izinkan terjadi. Ajar kami juga peduli akan hal-hal yang terjadi ini, sehingga kami juga boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Identitas kami sebagai terang dan garam, kami juga boleh nyatakan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, tolong kami, biar kehadiran kami juga boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa jika ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami juga berdoa Engkau jamah, pulihkan, Engkau sembuhkan. Jika ada yang di antara kami yang mengalami pergumulan akan rumah tangga, Tuhan juga pulihkan dan Tuhan yang memberkatinya.
Berkati juga anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh memiliki kepekaan melihat permasalahan-permasalahan saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kami tidak sibuk hanya dengan kehidupan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.